Asam karboksilat atau RCOH adalah senyawa organik yang mengandung grup karboksil, terdiri dari karbonil dan hidroksil. Senyawa ini bersifat asam karena dapat terionisasi menjadi anion karboksilat dan proton. Anion karboksilat dapat berinteraksi dengan logam dan membentuk berbagai ikatan. Dalam spektroskopi inframerah, terdapat dua frekuensi absorpsi untuk gugus karbonil, yaitu VaCOO atau asimetri sekitar 1650 sampai 1550 cm dan VaCOO atau simetri sekitar 1400 cm, pangkat min 1. Berikutnya adalah sifat fisika kimia gugus fungsi asam karboksilat. Yang pertama adalah sifat fisika. Sifat fisika dari asam karboksilat pada suhu rendah berbentuk cair encer, pada suhu tengah berbentuk cair kental, dan pada suhu tinggi berbentuk padat tidak larut air. Titik didih dan titik lalai asam karboksilat relatif tinggi karena gaya tarik antar molekul yang kuat. Pada suhu rendah, asam karboksilat dapat larut dalam air, namun pada suhu tinggi sulit larut. Asam karboksilat terionisasi sebagian dalam air dan bersifat elektrolit lemah. Yang kedua adalah sifat kimianya. Asam karboksilat adalah asam lemah, lebih asam dari senyawa organik lainnya. Asam dengan lebih dari 6 atom karbon kurang larut dalam air, tetapi garam karboksilat larut dengan baik. Ada apa saja sih pemanfaatan gugus fungsi karboksilat? Yang pertama ada asam asetat yang digunakan sebagai bahan utama dalam produksi cuka dengan contoh cuka dapur. Yang kedua ada asam sitrat di mana digunakan sebagai pengawet dan penambah rasa pada minuman dan makanan. Dengan contoh minuman ringan berkarbonasi seperti Sprite, Fanta, dan Coca-Cola. Yang ketiga ada asam benzoat di mana sebagai pengawet dalam makanan dan minuman ringan. Dengan contoh sebagai selai buah. Yang keempat ada asam oleat yang menjadi komponen utama dalam sabun dan produk kosmetik. Dengan contoh sabun cair alami maupun kosmetik. Yang kelima ada asam salisilat di mana sebagai bahan aktif dalam obat jerawat dan pengelupasan kulit. Dengan contoh obat jerawat. Himbauan penggunaan dan dampak bahaya dari produk yang mengandung gugus fungsi karboksilat. Untuk himbauan penggunaannya yaitu yang pertama, gunakan sesuai petunjuk dan dosis anjuran. Contoh produknya yaitu aspirin. Selanjutnya, hindari kontak langsung dengan kulit, mata, atau saluran pernapasan. Contoh produknya yaitu asam format. Selanjutnya yaitu simpan di tempat aman. Contoh produknya adalah asam asetat glasial. Yang keempat yaitu gunakan alat pelindung saat diperlukan. Contoh produknya yaitu asam oksalat. Selanjutnya adalah buang limbah sesuai aturan. Contohnya adalah limbah asam sitrat. Untuk dampak bahayanya yaitu iritasi kulit dan mata atau korosi jaringan, gangguan pernapasan akibat uap atau aerosol, resiko toksik pada organ bila terpapar dalam jumlah besar, pencemaran lingkungan bila dibuang sembarangan, dan yang terakhir, reaksi kimia berbahaya dengan zat lain. Selanjutnya adalah identifikasi analisis gugus fungsi asam karboksilat. Untuk mengidentifikasi asam karboksilat dapat dilakukan pengujian reaksi dengan natrium bikarbonat NaHCO3. Fungsi penambahan NaHCO3 adalah untuk membentuk gelembung gas CO2 karena asam karbonat yang dihasilkan tidak stabil, sehingga membentuk CO2 dan air. Analisis ini dapat diamati dari gelembung atau gas yang terlepas untuk mengidentifikasi gugus fungsi asam karboksilat. Reaksi yang terjadi adalah CH3COOH bereaksi dengan NaHCO3 akan menghasilkan CH3COONa plus CO2 plus H2O.